Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke, mungkin hari ini kita buat konten yang santai ya buat teman-teman sobatku sekalian. Bukan santai, dalam artian seperti ini, kita mungkin beberapa hari ke depan, mungkin nggak beberapa hari ya, karena awalnya itu hanya 14 hari, tetapi yang saya ketahui sekarang bisa mencapai mungkin berbulan-bulan ya, sampai dengan kondisi dan keadaan itu kondusif. Jadi buat teman-teman sobatku sekalian, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah untuk kita tetap diam di rumah, saran saya kita ikutin. Karena kalau kita mengindahkan dan tidak mengikuti aturan mereka, sebenarnya kita mempersulit kinerja mereka. Dan di sini kalau kita sudah bisa menangani kasus ini atau virus COVID-19 atau corona ini, teman-teman saya yakin deh kita akan cepat melakukan aktivitas kembali. Salah satu contoh, beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari atau minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu ya, sebenarnya hari Minggu kemarin. Sebenarnya hari Minggu kemarin itu pergumulan buat saya pribadi. Saya mau datang ke gereja atau tidak, seperti itu. Karena instruksi dari pemerintah kita harus ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, seperti itu. Tetapi instruksi dari Bapak Gembala kami di gereja itu, kalau bisa datang ke gereja, kita ibadah. Nah, mungkin buat teman-teman sobat sekalian, pergumulan itu ya, pergumulan pasti yang begitu. Nah, saya sempat debat nih dengan hamba Tuhan saya, tetapi buat teman-teman sobatku sekalian, kalaupun kita melakukan ibadah, dan ini adalah yang dilakukan di gereja kami ya, tempat ibadah kami. Kalaupun melakukan ibadah, mungkin lakukan sterilisasi mungkin, dan jarak untuk tempat duduk ibadah itu dilakukan pengaturan seperti itu. Mungkin disediakan tempat cuci tangan, disediakan hand sanitizer, mungkin kita juga wajib menggunakan masker seperti itu. Walaupun kita ibadahnya memuji Tuhan, kalau di gereja kan pasti bersorak-sorak, pakai masker nggak apa-apa, seperti itu, untuk menjaga kondisi situasi. Kalau semuanya teman-teman sobatku sekalian merasa kurang nyaman dan tidak mau datang ke gereja, itu nggak apa-apa. Karena di khotbah pada saat saya minggu kemarin pun, hamba Tuhan kami itu menyarankan seperti itu. Kalau mau merasa sehat dan ingin ibadah, ayo. Tetapi kalau seumpamanya merasa tidak nyaman, itu nggak ibadah, nggak apa-apa. Kita ibadah di rumah, bukan nggak ibadah ya. Teman sobatku ibadah di rumah. Teman sobatku apalagi yang muslim, bisa melakukan sholat mungkin di rumah. Kalaupun di masjid, lihat situasinya. Disiapkan nggak tempat cuci tangan, habis itu mungkin tempat sholatnya mungkin diatur sedemikian rupa seperti itu. Enggak, kita bukan berarti yang nggak pergi ibadah itu nggak punya iman, nggak seperti itu ya teman sobatku sekalian. Kita harus punya hikmat, ini kita melawan virus, bukan melawan yang aneh-aneh, bukan melawan setan nyata seperti apa, kita melawan virus. Jadi buat teman-teman sobatku sekalian, wajib dipahami melawan virus itu supaya kita menang itu seperti apa. Itu kan pemerintah sudah melakukan anjuran atau saran, dari dinas kota juga sudah memberikan edaran, otomatis kita harus ikutin. Karena penularan virus corona ini yang saya baca itu buat teman-teman sobatku sekalian, itu tertularnya sangat mudah. Kita berhadapan dengan jarak kurang dari 1 meter itu dapat dengan mudah terinfeksi. Kita berjabat tangan, habis itu mungkin dari uang. Jadi kalau teman sobatku sekalian ke minimarket atau kemanapun, bertransaksi dengan orang lain menggunakan uang itu hati-hati. Kalau perlu uang yang habis kita transaksikan, sampai di rumah dijemur di panas matahari. Kalau tidak, mungkin dibiarkan selama 9 jam. Kalau nggak salah saya baca seperti itu. Karena virus itu bisa bertahan sampai dengan 9 jam. Kalau kita jemur, kemungkinan virusnya akan hilang. Jangan lupa cuci tangan. Dan yang terakhir itu teman-teman, supaya tidak mudah tertular, itu kita wajib mencuci tangan setiap beberapa puluh menit. Jadi mungkin nggak sampai 1 jam kita cuci tangan, apalagi kita melakukan aktivitas di luar. Kalau di rumah mungkin nggak apa-apa ya. Nah, buat teman sobatku sekalian yang tinggal di desa, pasti dong merasa aman karena kondisinya jauh dari perkumpulan orang-orang. Tapi kalau kita berada di kota, saran saya jangan terlalu banyak keluar, karena di sana sekali saja teman-teman keluar, mungkin ke mall atau ke tempat keramaian, karena pegangan tangan ini kemana-mana. Salah satu contoh mungkin
pada saat kita pegang salah satu pintu tersebut sudah dipegang oleh orang yang terinfeksi, dan itu akan menular itu ke sobatku sekalian. Habis itu pada saat kita pulang, kita bisa menularkan ke anak istri, ke orang tua, seperti itu. Jadi orang yang terkena virus ini nggak langsung kena ya, nggak seperti itu. Dia ada waktu, ada jeda. Dan yang saya baca, ada beberapa informasi yang saya baca itu, bahkan orang yang terkena, yang orang sehat, semuanya saya sehat sumpamanya, atau seseorang yang sehat itu, yang terkena itu nggak langsung ada efeknya, nggak ada langsung ada buktinya nih loh dia batuk terkena langsung diisolasi, nggak seperti itu. Jadi pada saat dia pulang, yang benar-benar atau merasakan cepat efeknya itu orang yang mudah terkena sakit, yaitu seperti siapa? Orang tua. Mungkin orang tua teman sobatku sekalian di rumah, hati-hati kalau kita yang orang waras, orang sehat, berkeliaran di rumah, tiba-tiba pulang, kita walaupun terinfeksi, tapi yang terkena dampaknya duluan itu adalah orang-orang yang mudah sakit seperti orang tua. Saran saya buat teman sobatku sekalian, kita bantu deh program pemerintah dengan cara kita tetap stay, kita diam di rumah. Mungkin dengan kasus kejadian seperti ini mengisyaratkan kita buat teman sobatku sekalian mencoba bisnis online atau bekerja di dunia online, seperti yang saya lakukan. Saya sudah bekerja selama hampir 3 tahun itu di dunia online. Mungkin pekerjaan saya teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya ini ya. Saya banyak sekali membuat konten-konten bagaimana cara bekerja di dunia online. Teman-teman manfaatkan itu. Kalau seumpamanya nggak bisa atau memang pekerjaannya di luar, memang berinteraksi di luar, jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu gunakan masker, karena mungkin virus itu yang saya baca itu agak besar, nggak mudah langsung masuk gitu, nggak. Jadi masker yang seukuran mungkin slayer atau seperti itu sebenarnya sudah cukup. Dan jangan lupa sering cuci tangan pun jangan sering sekali menyentuh wajah. Mungkin kalau hidung teman-teman gatal, jangan menggunakan tangan, mungkin menggunakan siku, seperti itu. Saran saya seperti itu. Dengan kita tetap stay di rumah, dengan kita tetap diam di rumah, dengan kita tetap menjaga kesehatan kita, itu sudah membantu program pemerintah. Bukan berarti pada saat ada himbauan dari Bapak Gembala kita tetap ibadah, kita tetap melakukan ibadah di gereja, kita mengabaikan himbauan dari Bapak Gembala. Enggak seperti itu. Jadi Bapak Gembala itu adalah wakilnya Tuhan. Dan pemerintah, presiden kita Bapak Joko Widodo juga wakilnya Tuhan. Harus kita hormati dua-duanya. Dan dengan cara seperti apa? Sebagai kita rakyat yang cerdas, kita harus melihat situasi dong. Bagaimana supaya tetap aman dan nyaman. Nah, dalam satu situasi, mungkin kalau kita tetap melakukan ibadah di gereja atau di masjid sekalipun, teman-teman lihat situasinya. Kondusif, sehat enggak? Dari pengelola menyediakan untuk pembersih tangan, habis itu jaga jarak dalam melakukan ibadah seperti itu apa enggak. Kalau tidak melakukan seperti itu, enggak apa-apa, sah-sah aja teman-teman enggak melakukan ibadah, enggak datang ke gereja atau enggak datang ke masjid, karena kita bisa melakukan ibadah di rumah. Karena kalau menurut saya pribadi, rumah Tuhan itu ada di diri kita masing-masing. Rumah Tuhan itu kalau kita mau ibadah itu di dalam diri kita masing-masing. Kita bisa melakukan ibadah di rumah. Jadi teman-teman jangan sok-sokan habis itu kita bisa ibadah di rumah kok, bisa melakukan kegiatan ibadah di rumah, tetapi teman-teman nggak lakukan itu. Teman-teman karena merasa merdeka, tidak pergi ke gereja, tidak pergi ke masjid, di rumah pun mengabaikan itu. Saran saya tetap lakukan karena interaksi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan itu lebih mendetail lagi, lebih intim lagi itu pada saat kita sendiri, kita bertemu sama Tuhan. Bukan di gereja, nggak seperti itu. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, saran saya teman-teman tetap di rumah. Mungkin ada undangan atau ada acara-acara besar, teman-teman jangan mengedepankan rasa tidak nyaman, tidak enak. Aku tidak enak nih, nggak datang ke acaranya temanku yang di sana. Jangan seperti itu, karena dengan kita mengedepankan rasa tidak nyaman, tidak enak, kita datang ke acara tersebut, kita sudah mengorbankan keluarga, kita sudah mengorbankan negara. Teman-teman bisa lihat deh di Italia saat ini sedang berjuang. Teman-teman bisa lihat itu berapa ratus yang sudah terinfeksi, dan itu yang saya baca terakhir itu kemarin itu sudah melebihi dari yang terjadi di Cina. Jadi teman-teman sobatku sekalian, kalau memang itu virus atau itu mengakibatkan fatal dan merugikan banyak orang, kita wajib untuk mengantisipasi. Jangan menyepelekan.
seseorang yang menyepelekan segala sesuatu dia akan berakibat buruk. Seperti itu. Jadi kita tetap waspada, tetap kita jaga kesehatan. Mungkin buat teman sobatku sekalian, jangan bepergian ke tempat yang ramai, bersilaturahmi ke orang lain di luar sana jangan dulu, apalagi teman-teman yang punya anak kecil atau orang tua di rumah, karena kita yang sehat yang bisa membawa virus ke dalam rumah seperti itu. Jadi tetap sehat, tetap lakukan kesehatan. Saran saya mungkin setiap pagi kita minum air hangat, karena air hangat ini membantu untuk proses pernafasan ya. Jadi virus ini sebenarnya menghambat pernafasan. Kalau kita sering minum air panas, pernapasan kita akan semakin lancar, karena ada instruksi juga kita harus sering berjemur. Jadi kalau ada panas matahari kita harus sering berjemur, karena virus ini bisa mati pada saat kita berjemur. Jangan kita masa bodoh yang dengan hal-hal seperti nggak apa-apa, nggak bakal ketular. Jangan seperti, walaupun kita berada di kampung, teman-teman sobatku sekalian, jangan menyepelekan, karena di kampung pun terkadang hanya karena satu orang berjabat tangan beruntun bisa ke teman-teman dan keluarga. Oke, mungkin itu saja teman sobatku sekalian. Saran saya untuk hari ini, tetap tinggal di rumah, tetap stay di rumah, jangan gerusah-gerusuh, jangan mengajus orang lain atau menyalahkan seseorang atau orang lain yang membuat keruh suasana. Mungkin kalau teman-teman berbeda pendapat itu wajar, karena saya pribadi, saya sendiri pun berbeda pendapat dengan seorang hamba Tuhan, bahwasanya dia harus tetap ibadah, tapi saya jangan ibadah, kita harus lakukan ini, lakukan itu, tetapi kita bikin kesepakatan yang baik. Jadi teman sobat sekalian boleh lakukan argumen, walaupun kita bukan sebagai seseorang yang memiliki iman yang besar, iman kita mungkin kecil ya, tapi kalau secara logika itu, secara kesehatan itu mengganggu, dan kita kan nggak harus membabi buta seperti itu. Kita harus lihat situasi yang saya bilang tadi. Oke, sobatku, mungkin untuk hari ini jaga kesehatan selalu, tetap stay di rumah sampai dengan kita mendapatkan info terbaik dari pemerintah. Kalau seumpamanya wabah ini sudah menurun atau kita sudah dibebaskan melakukan aktivitas, kita ibadah, kita sekolah, kita melakukan pekerjaan, itu kita lakukan supaya cepat masalah ini selesai. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan juga teman-teman jaga kesehatan dengan makan atau minum minuman yang bergizi. Goodbye.